Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berada di tempat yang penuh barokah ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau, kita dapat menikmati iman dan Islam. Para hadirin yang saya hormati, selama 1,5 tahun, pandemi ini telah berdampak pada seluruh dimensi kehidupan dan sekaligus menguji kesabaran kita sebagai umat beriman. Begitu pula dengan para santri, kegiatan-kegiatan di pesantren yang dibatasi sehingga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta menerapkan protokol kesehatan yang tentunya harus dipatuhi. Meskipun begitu, era pandemi seperti ini tidak menyurutkan semangat santri untuk terus belajar dan berkarya. Tentunya, peran ustadz atau guru sangat penting di masa seperti ini. Motivasi untuk tetap semangat belajar dan edukasi tentang bagaimana pentingnya menjaga protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Sehingga dengan adanya motivasi belajar yang tinggi itu, ilmu pengetahuan akan mudah didapat. Konsep motivasi belajar dalam Islam sendiri menempatkan posisi manusia pada posisi keseimbangan. Bahwa belajar bukan hanya untuk kepentingan dunia semata. Akan tetapi ilmu yang akan menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekaligus menguji kesabaran kita sebagai umat yang beriman. Konsep motivasi belajar dalam Islam sendiri menempatkan posisi manusia pada posisi keseimbangan. Bahwa belajar bukan hanya untuk kepentingan dunia semata, akan tetapi ilmu yang akan menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekaligus bermanfaat tidak hanya untuk kehidupan di dunia, melainkan juga kehidupan di akhirat. Ada beberapa fungsi motivasi yang disebutkan oleh Omar Malik. Di antaranya yaitu yang pertama, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarah pada perbuatan ke pencapaian yang diinginkan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Artinya sebagai penggerak pada kegiatan belajar. Motivasi juga dapat dibagi menjadi dua. Di antaranya, yang pertama, motivasi secara ekstrinsik, yaitu motivasi atau dorongan yang berasal dari luar. Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk belajar dengan mengemukakan keutamaan-keutamaan bagi umat Islam yang menuntut ilmu. Yang kedua, motivasi secara intrinsik, motivasi atau dorongan yang berasal dari diri sendiri. Bahwa belajar harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk berlaku sombong atau karena ria, ingin dipuji oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, idza mata ibnu adama qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, apabila anak Adam telah mati, maka putuslah pahala amalnya. Selain dari 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dari hadis ini adalah
bahwa sebagai seorang muslim yang berilmu dan mampu memanfaatkan ilmunya sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka dia akan mendapat hadiah dunia dan akhirat. Di mana di dunia dia akan mendapat segala kemudahan untuk urusan dunia. Dan di akhirat dia akan mendapat amal yang mengalir dari orang-orang yang telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat darinya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud adalah bahwa sebagai orang Islam harus memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi untuk melakukan aktivitas belajar dalam meningkatkan kualitas diri, baik itu berhubungan dengan ilmu agama maupun ilmu umum. Ada beberapa motivasi bagi penuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama, orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, kedudukan orang yang berilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah tanpa ilmu bagaikan kelebihan bulan dengan cahaya bintang. Yang ketiga, orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan yang terakhir, orang yang mewarisi ilmu berarti dia mewarisi bagian yang banyak. Ilmu adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Seseorang yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Dan seseorang yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat harus juga dengan ilmu. Akhiran, manakala ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para santri, agar tetap semangat belajar, berkarya, dan berprestasi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Dan semoga semua yang hadir di sini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin ibadah berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.